mengapa setiap manajer perlu memahami laporan keuangan dan proses akuntansi. Tujuan dari pembahasan topik kita kali ini antara lain adalah agar manajer mampu memanfaatkan informasi keuangan untuk keputusan manajerial. Yang kedua, agar manajer memiliki kesatuan bahasa dalam konteks keuangan sebagai bahasa perusahaan. Jadi kita akan bahas di beberapa topik dari memahami laporan keuangan ini. Yang pertama adalah siklus akuntansi, kemudian kita akan mengenal contoh dari laporan keuangan rumah sakit seperti laporan rugi laba, arus kas, lalu laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca, dan ilustrasi laporan keuangannya akan kita tampilkan supaya Bapak Ibu lebih paham mengenai laporan keuangan. Dan tidak kalah penting, kita akan juga berbagi mengenai pendapat akuntan publik pada laporan keuangan dan dampaknya. Kenapa? Karena ini cukup penting, sehingga kegunaan dari laporan keuangan sendiri itu harus dilegitimasi oleh pihak yang independen. Saya akan sampaikan mengenai alur transaksi yang biasa terjadi di rumah sakit. Biasanya di poliklinik ya, sejak dari pasien datang lalu akan ketemu dengan bagian admisi atau bagian rekam medik ya. Setelah tahu apa yang mau dikunjungi, biasanya langsung ke tempat praktik dokter, lalu dari situ akan direkap oleh bagian keuangan untuk bilnya. Setelah dokter memberikan resep atau diagnosa tertentu, apakah ada penunjang mediknya atau mungkin hanya obat saja ke apotek, maka pasien bisa langsung menuju ke farmasi. Setelah selesai, pasien sudah close transaksi. Nah, dari rangkaian dari sejak awal pasien datang sampai dengan terakhir ke penunjang medik atau ke farmasi, kemudian obat diberikan, itu terjadi alur dokumen transaksi. Alur dokumen transaksi penerimaan pasien dimulai sejak diterima oleh bagian RM tadi ya, rekam medik, kemudian sampai di tempat periksa dokter. Di situ sudah terjadi beberapa dokumen yang harus disiapkan. Jadi dokter memberikan resep kali ya, atau mungkin rujukan ke laborat atau ke penunjang medik yang lain ya. Semua transaksi di situ terjadi dan ada dokumentasi yang akan diteruskan ke bagian berikutnya. Semua dari tahapan itu akan diteruskan, yang terakhir muaranya adalah ke bagian akuntansi. Jadi di sini tidak ada transaksi yang terlewat dari sejak pasien itu datang, kemudian periksa ke dokter, lalu ke penunjang medik, kemudian ke kasir, dan terakhir semua dibukukan di akuntansi. Dari akuntansi akhirnya jadilah laporan keuangan yang diinginkan oleh perusahaan tadi, seperti laporan laba rugi, kemudian laporan neraca, dan laporan arus kas. Apa sih yang disebut dengan bukti transaksi? Ya, jadi tadi setelah pasien tersebut datang di rekam medik, mulailah di situ terjadi transaksi, sehingga ada yang disebut dengan bukti transaksi.
yaitu seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Sehingga apa? Jika terjadi penyalahgunaan bisa dilacak dari bukti transaksi tersebut. Misalnya menyangkut pembelian atau penjualan atau biaya apapun yang telah terjadi. Yang kedua, dari bukti transaksi tadi lalu akan dibuat jurnal. Apa sih jurnal? Jurnal di sini yang dimaksud adalah jurnal yang dibuat oleh bagian akuntansi menggunakan metode berpasangan. Jadi ada debit, ada kredit, gitu ya. Jadi dimasukkan sesuai dengan urutan kronologis. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam mendebit dan mengkredit akunnya harus selalu seimbang ya, di situ. Karena apa? Ketika tidak seimbang, tentu saja nanti hasil laporan neracanya akan tidak balance. Berarti di sini ada selisih. Selisih tersebut harus dicari karena belum balance, ya, istilahnya seperti itu. Setelah dari jurnal tadi akan diteruskan atau diposting ke buku besar, di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Jadi di sini bagian akuntansi mengetahui semua kegiatan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga memang diperlukan orang yang berkomitmen, yang bisa dipercaya, yang tidak membocorkan rahasia perusahaan. Disitulah komitmen bagian pembukuan perusahaan, gitu. Kemudian dari buku besar akan mengarah ke neraca saldo. Biasanya neraca itu kalau perusahaan bisa triwulanan, bisa bulanan, yang tergantung dari kebijakan di perusahaan itu sendiri. Dari neraca saldo ini berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Setelah dari neraca saldo, lalu ada yang namanya jurnal penyesuaian. Setiap akhir periode akuntansi, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu, sehingga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan metode apa? Metode yang dipakai yang sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan itu adalah metode accrual di sini. Kenapa accrual? Supaya bisa dilihat mengenai kinerja dari perusahaan itu tersebut. Karena kalau pakai cash basis itu tidak sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan, dan di samping itu juga akan kesulitan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Jadi metode di sini yang digunakan adalah metode accrual, sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat sesuai dengan kondisinya. Terakhir akan menjadi dari jurnal penyesuaian tadi akan menjadi laporan keuangan. Biasanya satu set laporan keuangan minimal yang harus dibuat oleh perusahaan adalah laporan rugi laba, kemudian laporan arus kas, dan tentu saja neraca. Neraca ini karena apa? Menggambarkan kondisi kekayaan dari suatu perusahaan. Lalu ke jurnal penutup. Pada saat jurnal penutup tersebut diposting, semua akun nominal saldonya akan menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Pertanyaannya adalah kapan waktu siklus akuntansi berlangsung, gitu ya. Jadi periode akuntansi yang paling umum digunakan adalah periode tahunan. Jadi selama siklus ini berlangsung, banyak transaksi yang terjadi dicatat, lalu pada akhir tahun laporan keuangan umumnya disiapkan. Entitas publik wajib menyerahkan laporan keuangan pada tanggal tertentu. Lalu apa sih kegunaan laporan keuangan? Banyak sekali kegunaannya tentu saja ya. Bagi investor
di sini akan menentukan apakah keputusan membeli atau tidak. Di situ akan terlihat dari penilaian atau analisis dari laporan keuangan tersebut. Bagi kreditur juga sebagai penentu apakah entitas tersebut layak diberikan pinjaman atau tidak, akan terlihat dari sehat tidaknya perusahaan tersebut yang dinilai melalui laporan keuangan. Lalu untuk karyawan apa manfaatnya gitu ya. Jadi karyawan juga bisa melihat kemampuan perusahaan, jenjang karir karyawan, kesempatan mendapatkan jasa produksi, THR, pensiun dan sebagainya. Itu juga bisa dilihat dari laporan keuangan tersebut ya. Kemudian bagi customer tentunya juga untuk melihat seberapa jauh perusahaan tersebut berdiri atau berkelanjutan seperti itu. Bagi otoritas pengawas juga merupakan laporan pertanggungjawaban dari pihak manajemen yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bagi pemerintah tentunya yang berkaitan dengan pajak, di situ akan terlihat laporan keuangan dan kewajiban pajaknya apakah sudah dilakukan dengan benar. Antara lain kegunaan laporan keuangan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan tetap laporan keuangan ada manfaatnya bagi pihak eksternal maupun internal. Nah, kalau bagi pihak eksternal biasanya disampaikan dalam bentuk laporan neraca, kemudian ada laporan laba rugi atau laporan aktivitas ya, dari keuangan ya. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas di sini untuk melihat kemampuan perusahaan dalam pengelolaan kasnya, apakah bisa tidak gagal bayar, itu semua dari laporan arus kas. Apakah defisit ataukah surplus, bisa dilihat dari laporan arus kas. Belum tentu bahwa laporan atau perusahaan yang memiliki keuntungan, tetapi ketika tidak bisa untuk mengelola kasnya, maka perusahaan akan menghadapi situasi default atau gagal bayar. Tentu hal itu tidak diinginkan dari suatu perusahaan, sehingga di sini juga arus kas atau manajemen kas harus tetap dikelola dengan sehat gitu. Kemudian masih untuk pihak eksternal itu seperti catatan laporan atas keuangan biasanya dilampirkan di dalam satu set laporan keuangan, isinya mengenai kebijakan yang dianut perusahaan seperti bagaimana mencatat persediaan, penyusutan, lalu kebijakan keuangan yang lain yang merupakan atau satu kesatuan dengan SOP perusahaan. Laporan keuangan bagi pihak internal biasanya berupa laporan realisasi di dalam satu buku anggaran. Jadi akan ada perbandingan antara laporan realisasi dengan laporan target atau laporan yang sudah dianggarkan. Ada lagi yang namanya laporan kinerja unit. Kalau di internal biasanya ada laporan kinerja unit, setiap unit dinilai kinerjanya, kemudian biasanya melakukan tinjauan evaluasi atau dari sasaran mutu tiap-tiap unit. Lalu ada lagi laporan biaya. Laporan biaya biasanya masing-masing unit pun harus mempunyai catatan ya, apa sesuai dengan yang dianggarkan atau over budget atau tidak. Nah, di situ
akan terlihat. Demikian materi ini saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya, tetap dalam sesi manajemen keuangan rumah sakit.